Pada suatu hari, tinggal seorang kutu buku di suatu kota. Setiap hari, kegiatannya hanyalah membaca buku, dan buku. Alur kehidupannya itu-itu saja, tak lepas dari yang namanya buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berapa banyak buku yang sudah kamu baca minggu ini? 10? 2? Atau belum sama sekali? Tenang, kamu gak sendiri. Ada banyak orang di Indonesia yang belum tersadarkan akan pentingnya membaca buku. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Atianta Perbasuara dari SMP Negeri 4 Pakem. Siapa sih yang belum tahu literasi? Literasi itu istilah yang nunjukin kemampuan dan keterampilan kita kalau baca, nulis, bicara, ngitung, dan mecahin masalah tertentu yang kita alami sehari-hari. Jadi emang kemampuan literasi itu dibutuhin banget sih di era kita saat ini bahkan besok. Ya, era revolusi industri keempat. Terus gimana dong caranya biar kita bisa berliterasi? Sekolah dan para siswanya punya yang namanya gerakan literasi. Gerakan literasi ya emang udah lama sih, jadi udah jadi kebiasaanku 15 menit sehari buat baca, jadi program yang emang efeknya tuh kerasa banget di sehari-hari. Awalnya tuh emang susah buat ngelakuin, kita harus maksa buat baca yang itu emang belum jadi habitnya kita. Tapi itu tuh manfaatnya banyak banget. Misalkan nih ya, kalau kita baca soal yang panjangnya kayak ular, kita jadi nggak perlu susah-susah nyari apa sih maksud soalnya, karena itu emang udah jadi kebiasaan kita yang dilatih lewat literasi. Tapi sih ya, masih ada aja yang nganggep remeh gerakan literasi itu, meskipun sebenarnya emang manfaatnya kerasa buat mereka. Gerakan literasi itu biasanya dilaksanain habis upacara bendera hari Senin atau setiap Selasa pagi. Saat itu kita dikasih kesempatan buat bikin laporan. Nah, laporannya itu bisa diisi identitas bukunya, resensi buku, pendapat kita tentang bukunya, kelebihan kekurangan, dan juga apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari buku itu. Nah, kegiatan itu juga ada puncaknya. Sekali sebulan setiap hari Jumat, ada yang namanya Jumat Literasi, di mana beberapa dari kami yang beruntung bakalan nyampein hasil laporan literasinya kepada seluruh warga sekolah. Aku sendiri ikutan tuh. Pas itu aku nyampein tentang isi buku Change Your Bad Habit karya Badrul Munir Bukhori, yang semoga sih bisa jadi motivasi buat teman-teman untuk berperilaku baik. Bukannya secara nggak langsung itu bakal buat kita jadi berani melangkah lebih maju, berani tampil di depan masyarakat buat nyampein pendapat. Susah sih sebenarnya pada awalnya, deg-degan, ragu gitu. Tapi kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? Perkembangan teknologi emang maksa kita buat ngikutin arusnya. Bagi yang nggak mau ikut, dia bakal ketinggalan. Manfaat dari penggunaan teknologi kerasa banget sih akhir-akhir ini di masa karantina, di mana kita dipaksa buat belajar di rumah dengan segala fasilitas yang ada. Gimana jadinya kalau kita nggak bisa pakai laptop atau fasilitas internet dengan segala ilmu yang tersebar di awan? Kita bakal susah banget buat belajar. Di zaman masih sekolah, tugas dikasih online tiap hari. Pembelajaran online selalu aja ada, entah buat cari sumber pembelajaran ataupun ngerjain soal. Dari situ, kami ngerti gimana pakai hardware, software, dan internet yang ada dengan bijak lewat bapak ibu guru juga. Tapi mau gimana lagi, kekurangan pasti ada. Masih aja ada orang yang pakai teknologi tersebut buat senang-senang aja, entah game, medsos, atau hiburan lainnya. Suka heran sih sebenarnya. Ada nih yang menarik dari SMP Negeri 4 Pakem. Karya ilmiah sebagai ekstrakurikuler wajib. Setiap anak minimal punya 2 karya tulis. Satu dikerjain pas kelas 7, satunya lagi dikerjain pas kelas 8. Sendiri atau kelompok, bebas. Seru sih pas kita ngerjain karya ilmiah itu bareng, proyek bareng teman-teman. Terus juga sama guru pendampingnya juga. Sebenarnya itu cukup menyenangkan, menghibur. Kalau misalnya kita lagi bosan pas pembelajaran atau gimana. Capek sih emang sebenarnya, tapi itu worth it.
Emang ada manfaatnya? Pasti. Kita bisa tuh dapat penghargaan dari lomba yang ada. Hasil penelitian kita pun bisa dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Dari karya ilmiah itu, kita bisa tahu gimana cara nyelesain masalah, nulis dengan baik dan terstruktur, juga tuh presentasi ilmiah. Soalnya di akhir cerita, kita disuruh presentasi di depan teman-teman seangkatan. Menantang, tapi seru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.